Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Sayyid Tajuddin Muhammad Badruddin Chisti. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Syekh atau Sayyid Tajuddin Muhammad Badruddin Chisti, yang dikenal dengan sebutan Tajuddin Baba, adalah seorang guru sufi asal India yang dihormati oleh para pengikutnya sebagai Sensah Haf Aklim atau Kaisar Tujuh Alam. Beliau merupakan tokoh spiritual yang berafiliasi dengan tradisi tarekat Chisti, dengan pengaruh yang luas di kalangan umat Muslim India pada masanya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tajuddin Baba dikenal sebagai seorang wali dan guru besar dalam dunia tasawuf yang memiliki reputasi sebagai tokoh suci dengan karamah. Beliau mendapatkan pendidikan formal di madrasah, menguasai bahasa Urdu, Inggris, Arab, dan Persia, serta dikenal memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa sejak usia muda. Gelar Sensah Haf Aklim yang diberikan kepadanya melambangkan kedudukannya sebagai pemimpin spiritual yang diakui lintas wilayah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir pada tanggal 27 Januari tahun 1861 dan wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1925. Masa kecilnya diwarnai oleh cobaan berat karena menjadi yatim piatu pada usia muda. Pertemuan penting dengan tokoh-tokoh sufi seperti Abdullah Shah Nausahi dan Hazrat Daud Maki Chisti terjadi ketika beliau menempuh pendidikan di Kamti, Nagpur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tajuddin Baba dilahirkan di India dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di wilayah Nagpur. Pendidikan awalnya berlangsung di Madrasah Kamti, Nagpur, sementara makamnya hingga kini berada di Nagpur, India, yang menjadi tempat ziarah para pengikut dan pencari ilmu tasawuf. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Tajuddin Baba menunjukkan bagaimana bimbingan spiritual sejak usia dini dapat membentuk seorang tokoh suci. Pernyataan Abdullah Shah Husaini Qodri Sutari Sahib, bahwa Tajuddin Baba muda tidak memerlukan pengajaran karena sudah terpelajar, menjadi indikasi pengakuan akan keistimewaan spiritualnya. Gelar yang disematkan kepadanya serta penghormatan luas yang diterima menjadi bukti pengaruhnya dalam dunia tasawuf. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan spiritualnya dimulai ketika beliau diperkenalkan pada jalan tasawuf oleh Abdullah Shah Nausahi dan Hazrat Daud Maki Chisti. Pemberian buah kering dan kacang-kacangan oleh Abdullah Shah Husaini Qodri Sutari Sahib diyakini oleh pengikutnya sebagai bentuk berkah yang membawa Tajuddin Baba pada keadaan spiritual khusus atau trans. Dengan bekal ilmu agama, kemampuan bahasa, dan bimbingan para mursyid, beliau berkembang menjadi salah satu tokoh sufi besar yang meninggalkan warisan spiritual mendalam di India. Ringkasan biografis dan fakta pokok. Syekh Tajuddin Muhammad Badruddin Chisti lahir pada abad ke-19 dan wafat pada awal abad ke-20. Tanggal yang paling sering dikutip adalah tanggal 27 Januari tahun 1861 hingga tanggal 17 Agustus tahun 1925. Beliau umumnya dikenal sebagai Tajuddin Baba dan dihormati oleh para pengikut sebagai figur sufi besar dengan gelar-gelar kehormatan seperti Sensah Haf Aklim. Makam dan pusat ziarah beliau berada di Nagpur, Maharashtra, yang sampai kini menjadi lokasi peringatan tahunan dan kegiatan keagamaan besar. Asal-usul, pendidikan, dan masa muda. Tajuddin Baba menjadi yatim pada usia muda dan dibesarkan oleh nenek serta paman dari pihak ibu, Abdul Rahman. Beliau menempuh pendidikan di sebuah madrasah di Kamte atau Kamti dekat Nagpur, di mana bakat spiritualnya mulai terlihat. Sumber tradisional juga menyebutkan bahwa beliau menguasai beberapa bahasa termasuk Urdu, Inggris, Arab, dan Persia. Keterangan ini muncul berulang dalam biografi populer.
Perjumpaan dengan guru dan awal jalan spiritual. Dalam narasi hagiografis yang banyak dikutip oleh pengikut dan situs-situs tarekat, pertemuan dengan tokoh-tokoh seperti Abdullah Sahnausahi dan Hazrat Daud Maki Chisti menjadi titik awal bimbingan spiritual formal beliau. Kisah populer yang beredar menyebutkan bahwa Abdullah Sahusaini Qodri Sutari melihat potensi luar biasa pada Tajuddin muda, bahkan menurut satu cerita memberi beliau buah kering dan kacang-kacangan sebagai berkah yang mengantarkan pada keadaan spiritual yang mendalam. Cerita-cerita semacam ini termasuk bagian penting dari tradisi lisan dan tulisan para pengikut. Kegiatan duniawi, dinas militer dan perjalanan. Beberapa sumber biografis menyebutkan bahwa Tajuddin pernah bergabung dengan satuan militer pada usia dewasa muda dan melakukan perjalanan karena tugas dinas, termasuk kontak dengan orang asing selama tugas tersebut. Periode ini kadang disebut sebagai bagian yang memperluas wawasan hidupnya dan memberikan pengalaman sosial yang lebih luas sebelum sepenuhnya menetap sebagai sosok spiritual. Peran, pengaruh, dan hubungan lintas tradisi. Tajuddin Baba dipandang pengikutnya sebagai wali dan pemimpin spiritual yang menonjol dalam tradisi Chisti, tetapi pengaruh beliau melampaui satu tarekat saja. Ada catatan hubungan dan pengakuan silang antara figur-figur sufi lain serta pelekatan beliau dalam jaringan gurunya dan murid-muridnya. Nama beliau juga muncul dalam konteks spiritual yang lebih luas, misalnya disebutkan dalam literatur yang membahas tokoh-tokoh sufi yang berhubungan dengan Meher Baba dan figur-figur sufi kontemporer lainnya. Pengaruh semacam ini menempatkan beliau pada posisi jembatan antara tradisi lokal dan jaringan tasawuf yang lebih luas. Makam, ritual ziarah, dan arti sosial kultural. Makam Tajuddin Baba di Tajbak, Nagpur, merupakan pusat ziarah yang besar dan terorganisir. Setiap tahun diselenggarakan peringatan URS yang menarik ratusan ribu hingga jutaan peziarah dari berbagai wilayah, dengan prosesi-prosesi seperti Sahi Sandal, pengangkatan bendera penyelenggaraan langar, dan kegiatan sosial budaya lain yang melibatkan komunitas luas. Dargah ini juga menjadi simbol keragaman dan harmoni lokal, misalnya tradisi bahwa keluarga-keluarga tertentu dari bekas kesultanan atau kerajaan lokal memiliki peran khusus dalam upacara tertentu, yang menunjukkan bagaimana praktik sufi sering berinteraksi dengan tradisi lokal dan sejarah politik. Pengelolaan kompleks tersebut berada di bawah Badan Trust yang aktif memfasilitasi acara besar serta infrastruktur bagi peziarah. Perspektif hagiografis vs kajian historis kritis. Ada dua lapis cara memahami figur seperti Tajuddin Baba, lapis pengikut yang menekankan karamah, mujizat, dan pengalaman batiniah yang menjadi inti wacana religius dan devosional serta lapis kajian historis yang mencoba menempatkan sumber-sumber, tanggal, klaim silsilah, dan peristiwa dalam kerangka bukti yang dapat diverifikasi. Banyak detail hagiografis terutama soal mujizat dan pengalaman transpersonal berasal dari literatur tradisi dan cerita lisan, sementara kajian sejarah modern cenderung mencatat fakta-fakta yang dapat ditelusuri seperti tempat lahir, catatan pendidikan, keterlibatan militer, tanggal kematian, lokasi makam, dan menyerukan kehati-hatian terhadap klaim-klaim garis keturunan yang seringkali sulit diverifikasi secara independen. Pembaca yang ingin mempelajari lebih jauh sebaiknya membedakan antara dimensi keimanan yang sah untuk praktik religius dan klaim historis yang memerlukan sumber primer. Kontemporer, tata kelola, politik, dan ekonomi ziarah. Dalam praktiknya sekarang, makam Tajuddin Baba dikelola oleh Trust yang aktif, yang melakukan pengembangan infrastruktur tempat ziarah, penyelenggaraan acara besar, serta berinteraksi dengan pemerintah daerah untuk pengamanan dan fasilitas. Termasuk upaya penggalangan dana besar untuk pengembangan lokasi. Kegiatan ziarah ini juga berdampak ekonomi signifikan bagi wilayah setempat perhotelan, perdagangan, jasa makanan, serta seringkali menjadi ruang dialog antar komunitas karena banyak peziarah datang dari latar agama dan budaya berbeda. Warisan, persepsi modern,
dan penelitian lanjut. Warisan Tajuddin Baba tampak pada dua aspek utama. Warisan religius atau pedagogis, berupa kehidupan spiritual, ajaran tidak tertulis, serta jaringan murid dan pengikut, dan warisan sosial kultural, berupa tradisi ziarah, arsitektur masyarakat dargah, dan praktik lintas komunal yang terus hidup hingga kini. Untuk penelitian akademis lebih lanjut diperlukan akses pada arsip lokal, risalah-risalah atau manuskrip yang terkait tarekat, catatan tras, serta studi etnografi peserta ziarah agar gambaran yang diperoleh tidak hanya berdasarkan literatur hagiografis. Catatan epistemologis singkat. Informasi tentang kehidupan tokoh sufi sering dikombinasikan dari dokumen, catatan tras, buku-buku hagiografi, dan tradisi lisan. Klaim-klaim mukjizat atau keadaan transpersonal termasuk dalam ranah keyakinan pengikut dan tidak selalu dapat diuji secara metodologis. Sementara data faktual seperti tanggal, lokasi, dan peran sosial cenderung lebih mudah diverifikasi melalui arsip, surat kabar, dan penelitian lapangan. Untuk kajian kritis, pembaca disarankan memeriksa beberapa sumber independen dan memperhatikan kapan informasi berasal dari tradisi devosional versus dokumen sejarah. Sumber utama yang bisa ditelusuri lebih jauh. Untuk pembacaan lebih lanjut dan verifikasi, beberapa sumber yang sering dikutip antara lain entry biografi dan ringkasan sejarah di ensiklopedia online, publikasi lokal tentang Urs dan Tajbak Dargah, koleksi biografi Sufi, serta tulisan-tulisan komunitas tarekat. Di antara sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun narasi ini terdapat entry ensiklopedis atau biografis, liputan media lokal besar tentang Urs dan tata kelola dargah, serta situs-situs organisasi spiritual yang memuat tradisi lisan dan hagiografi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar,
Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.